Yuk, kembali lagi bersama saya Rizky Alfian Mahendra dengan NIM 193061440003 kelas FISKB 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang statistik Fermi-Dirac. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke video pembahasannya. Yuk. Langsung saja ke materinya, distribusi Fermi-Dirac. Nah, yang pertama ada partikel jenis elektron, neutron, atau proton yang mengikuti aturan yang lain lagi, yaitu aturan jenis fermion. Jenis fermion ini memiliki perangai yang aneh, yaitu bahwa tidak boleh ada dua atau lebih partikel yang berada pada status energi yang sama. Dalam fisika atom sering disebut dengan asas eksklusif Pauli. Yang kedua ada perumusan statistik Fermi-Dirac untuk assembly fermion, yaitu partikel kuantum dengan spin merupakan kelipatan ganjil dari setengah atau H per 2pi. Berdasarkan prinsip ini, maka tidak ada fermion yang boleh memiliki sekumpulan bilangan kuantum yang sama. Contoh partikel fermion adalah elektron, proton, dan positron. Nah, konfigurasi fermion. Kita telah menurunkan fungsi distribusi untuk sistem kuantum partikel boson yang mempunyai sifat bahwa bilangan kuantum spin merupakan kelipatan bulat dari H per 2pi. Pada bagian ini kita akan menurunkan fungsi Nah, tidak boleh lebih dari satu fermion memiliki keadaan kuantum yang sama. Satu keadaan hanya boleh kosong atau hanya ditempati oleh satu fermion. Ini berbeda dengan sistem klasik atau boson, di mana tidak ada pembatasan jumlah partikel yang menepati keadaan tertentu. Berapapun jumlah keadaan yang tersedia, maka keadaan tersebut dapat menampung partikel klasik maupun boson yang jumlahnya berapapun. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Dan karena suatu keadaan maksimum menampung suatu sistem, maka harus terpenuhi N1 kurang dari sama dengan G1, N2 kurang dari sama dengan G2, dan sampai NS kurang dari sama dengan GS. Selanjutnya kita akan menentukan beberapa cara untuk menyusun N1 sistem pada G1 keadaan, N2 sistem pada G2 keadaan, sampai NS sistem pada GS keadaan. Nah, tinjauan kelompok 1. Di sini ada keadaan dan menampung sistem. Nah, kembali kita menganalogikan keadaan sebagai kursi dan sistem sebagai benda yang akan ditempatkan pada kursi-kursi tersebut. Seperti diilustrasikan sebagai gambar berikut. Nah, ada bendanya dan ada kursinya. Next. Nah, contoh penyusunan fermion analog. Dengan penyusunan kursi, sebagian kursi ditempeli benda dan sebagian kursi kosong. Untuk menentukan jumlah cara menempatkan benda pada kursi-kursi tersebut, kita tempelkan benda pada kursi-kursi tersebut. Penempelan ini menjamin bahwa tidak boleh lebih dari satu benda berada pada satu kursi. Ada N1 buah kursi yang ditempati benda. Ada G1 min N1 buah kursi yang kosong. Kemudian kita melakukan permutasi yang ada baik yang kosong maupun ada yang ditempati benda. Karena benda sudah menempel pada kursi, maka permutasi tidak memungkinkan munculnya satu kursi yang menampung lebih dari satu benda. Jumlah kursi yang dipermutasikan adalah G kursi sehingga menghasilkan jumlah permutasi G faktorial. Tetapi karena G, N, buah kursi kosong tidak terbedakan dan N satu buah kursi yang ditempati benda juga tidak dapat dibedakan, maka jumlah permutasi G buah kursi kosong dan N satu buah kursi yang ditempati benda untuk mendapatkan penyusunan yang berbeda. Jadi jumlah penyusunan yang berbeda hanyalah G1 faktorial per G1 faktorial min N1 faktorial dikalikan N1 faktorial. Dengan cara yang sama kita dapat menjumlahkan cara penyusunan N2 seperti pada gambar pada G2. Keadaan adalah G2 faktorial per G2
faktorial min N2 faktorial dikalikan N2 faktorial. Begitu seterusnya. Akhirnya jumlah total cara penyusunan secara bersama-sama N1 sistem pada G1 keadaan, N2 sistem pada GS keadaan, NS sistem pada GS keadaan, sampai NM sistem pada GM keadaan adalah G1 faktorial per G1 faktorial min N1 faktorial dikalikan dengan N1 faktorial dikali dengan G2 faktorial per G2 faktorial min N2 faktorial dikalikan N2 faktorial sampai ke GM faktorial per GM faktorial dikurangi NM faktorial dikalikan dengan NM faktorial. Contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini ada soal 6 partikel tak terbedakan yang memenuhi statistik Fermi-Dirac terdistribusi dalam 5 tingkat energi, yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Setiap tingkat energi memiliki derajat degenerasi energi total sistem adalah peluang termodinamika untuk tiap-tiap keadaan makro. Nah, langsung kita jawab dengan cara menghitung W1 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikalikan 3 faktorial min 1 faktorial sampai ke 3 faktorial per 3 faktorial dikalikan 3 faktorial min 3 faktorial. Nah, didapatkan angka 3, 1, 1, 3, 1. Nah, dikalikan menjadi 9. Nah, dari W yang kita dapat ini, kita menjumlahkan W-nya sehingga mendapatkan 9, 27 ditambah 9 ditambah 27 ditambah 1 sama dengan 73. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada yang belum jelas, bisa dilihat kembali penjelasan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.